Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan utama dari kitab yang insya Allah kita akan baca hingga khatam, berjudul An-Nubzah atau Al-Hadiyah, kitab yang ditulis oleh Mufti Hadramaut di zaman tersebut, di zaman beliau, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, sahib kitab Bughyah. Di awal kitab tentu biasanya dimulai dengan basmalah ya, untuk mengikuti apa yang telah Allah Ta'ala mulai di dalam kitab sucinya Al-Quran. Ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah dengan apa yang telah Allah mulai. Dalam Al-Quran Allah memulai kitab suci Al-Quran dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama mengikuti itu. Di dalam kitab-kitab mereka diawali di kitab tersebut, di prolog dari kitab yang mereka tulis diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau lanjutkan dengan pujian Alhamdulillah, mengikuti tartib suratul Fatihah yang diawali dengan basmalah. Setelah itu dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan beliau sampaikan pujian ya, salawat juga dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai generasi orang-orang yang akhir dari kehidupan di dunia ini, atau kehidupan yang paling akhir, yaitu Yaumul Qiyamah. Ya, setelah Yaumul Qiyamah tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Ini disebut dengan istilah bara'atul istihlal. Ada istilah disebut bara'atul istihlal. Jadi bara'atul istihlal ini biasanya mukaddimah yang sudah mengandung makna isi kitab tersebut. Misalnya jika ada ulama yang ingin membahas tentang Al-Quran, maka di awal mukaddimahnya itu, kata pembukanya itu sudah mengisyaratkan tentang Al-Quran ya, misalnya dimulai dengan Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Nah, ini kan di awal segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Dari mukaddimah tersebut sudah kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa setelah ini pembahasannya Al-Quran. Ya, karena di situ ada isyarat segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Contoh lainnya, ada ulama yang ingin menulis tentang masalah kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah kaum solehin terdahulu. Nah, di bagian mukaddimah, pembuka awal kitab, itu dimulai dengan isyarat-isyarat yang kesimpulannya ke arah sejarah orang-orang terdahulu. Misalnya, Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih ja'ala fi qisasil awwalin ibratan liulil absar. Segala puji bagi Allah atas kebaikannya, karunia-Nya, dan Ia menjadikan kisah-kisah orang-orang terdahulu sebagai ibarat bagi orang-orang yang berakal. Nah, kata Allah menjadikan kisah-kisah orang-orang terdahulu itu isyarat bahwa isi kitab itu akan membahas tentang
kisah-kisah orang-orang terdahulu. Membahas tentang masalah sejarah atau biografi para anbiya maupun para aulia. Begitu juga kalau kita membaca mukaddimah di dalam kitab-kitab para ulama, jika mereka memulai dengan masalah hukum misalnya, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ahkam asyar'iyyatah, ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hukum syariat. Nah itu setelahnya itu kajiannya kajian fikih. Itu namanya apa? Bara'atul istihlal. Namanya bara'atul istihlal. Nah kita harus memahami itu, ya. Dan itu satu cara yang nanti bisa mempermudah orang mengetahui bahwa setelah kata sambutan tadi, kata pembuka tadi, apa yang akan dibahas. Itu bisa diketahui dengan awal pembuka kalimat tadi, ya, bara'atul istihlal. Begitu juga kalau ada yang mukaddimahnya, pembuka kalimatnya memulai dengan alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughah al-arabiyyah ahsana lughah, misalnya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bahasa Arab sebaik-baiknya bahasa. Berarti setelahnya pembahasannya apa? Tentang bahasa Arab. Ya, walaupun tidak semua ya menggunakan cara ini ya, tapi biasanya ulama-ulama al-adib yang memang pakar di bidang sastra Arab, mereka punya keahlian tersebut, memulai mukaddimah yang substansinya adalah isi kajian dari kitab yang mereka tulis ataupun ceramah yang nanti mereka sampaikan. Itu namanya apa? Bara'atul istihlal. Kita ketahui ilmu sastra itu harus menguasai 6 ilmu. Ya, Imam As-Suyuti dalam kitab Syarhu Uqudil Juman, ya, fi Syarhil Al-Ma'ani wal Bayan, mengatakan di situ bahwa ulumul adab sittatun, ilmu-ilmu sastra ada 6. Yang pertama al-lughah, ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, baik fiqhul lughah atau falsafatul lughah, atau al-furuq al-lughawiyah. Yang kedua as-sarfu, ilmu sarf. Yang ketiga nahwu, ilmu nahwu. Yang keempat al-ma'ani, ilmu ma'ani. Yang kelima al-bayan, ilmu bayan. Yang keenam al-badi', ilmu badi'. Yang 3 ilmu yang akhir ini dikenal dengan ilmu balaghah, ya, yang mengkodifikasi 3 ilmu ini kemudian dijadikan satu ilmu yang populer dengan sebutan ilmu balaghah adalah salah satu tokoh ulama ahli bahasa Arab bernama Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Dalam kitab yang beliau tulis berjudul Asrarul Balaghah. Taib. Nah itu sebagai pembuka ya. Pembuka dari mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman. Dan setelah itu biasanya ada lanjutan dengan kata wa ba'du, ya, atau amma ba'du. Di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada bab khusus tentang amma ba'du. Diceritakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Nabi ketika menyampaikan khutbah, terutama khutbah Jum'ah, itu selalu Nabi mengatakan amma ba'du. Amma ba'du. Wa amma ba'du ini disebutkan di dalam kitab tafsir. Yang pertama kali mengucapkan itu ada banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan Nabi Allah Idris alaihissalam yang pertama kali melafadzkan kalimat amma ba'du. Ada sebagian juga mengatakan yang pertama kali melafadzkan amma ba'du Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya, karena di dalam Al-Qur'an itu ada ayat ya, kami berikan wa ataina, ya, kami berikan kepada Nabi Daud itu faslal khitab. Kami berikan kepada Nabi Daud al-mulka, kerajaan. Dan wa faslal khitab, pemisah
daripada pidato. Al-fasl al-khitab ditafsirkan amma ba'du. Ada juga yang berpendapat amma ba'du ini yang pertama kali mengucapkan imma Ka'ab bin Lu'ay, kakek buyut Nabi, karena yang pertama kali khutbah Jumat kakek buyut Nabi yang bernama Sayyiduna Ka'ab bin Lu'ay. Beliau yang pertama kali menyampaikan khutbah al-Jum'ah, dan beliau yang menamakan hari Jumat dengan hari Jumat yang awalnya namanya Yaumul Arubah. Dan beliau dikatakan fi riwayah yang melafadzkan amma ba'du pertama kali dalam satu pendapat. Ada yang mengatakan Sayyiduna Qusay. Namun pendapat yang dikuatkan yang pertama kali mengucapkan amma ba'du itu menurut Syekh Ibrahim Bajuri adalah Nabi Allah Daud alaihissalam. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibrahim Bajuri, pendapat beliau. Nah, Ibnu Mulakin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, beliau menyebutkan bahwasanya lafadz amma ba'du bisa dibaca dengan 4 cara. Dengan 4 cara. Bisa kita baca amma ba'du, dan itu yang paling afdol, sebab Nabi biasanya berkhutbah melafadzkan amma ba'du sebagaimana yang termuat di dalam Sahihul Bukhari. Bisa dibaca juga dengan amma ba'da, dan juga bisa dibaca dengan amma ba'dun ditanwin, dan juga bisa dibaca dengan amma ba'dan. Bahkan lafadz amma bisa diganti dengan waw, wa ba'du, wa ba'da, wa ba'dun, wa ba'dan. Setelah lafadz amma ba'du atau amma ba'da itu harus ada huruf fa, namanya huruf fa robitoh. Ya, di sini ada. Nah, ini menunjukkan kealiman musannif, ya. Ketahuan dari amma ba'du, kalau setelahnya itu tanpa huruf fa berarti belum memahami hukum membaca amma ba'du. Jadi setelah amma ba'du, setelahnya wajib ada huruf fa. Di sini ada huruf fa. Ya. Wa ba'du di sini lafadznya. Fa hadhihi, fa hadhihi ada fa, namanya fa robitoh. Huruf fa robitoh ini selalu terikat dengan amma ba'du. Di mana ada lafadz amma ba'du atau wa ba'du, maka setelahnya itu yang paling afsah harus ada huruf fa. Kebiasaan, ya, kadang saya juga sendiri membaca kurang tepat. Ya, bukan orang lain, saya sendiri membaca kurang tepat dengan lafadz amma ba'du, sebab biasanya setelah kita sampaikan alhamdulillah, salawat kepada Nabi, di bagian akhir wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Setelah itu baru faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Biasanya dalam khutbah Jumat. Ini memang tidak mengapa, ya. Tapi kalau mengikuti kaedah yang tadi sudah disampaikan, amma ba'dunya itu harusnya berhenti setelah lafadz akhir dari mukaddimah. Jadi ajma'in berhenti di situ, setelah itu amma ba'du faya ayyuhan nas. Bukan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kemudian saya katakan faya ayyuhan nas. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena tadi amma ba'du itu harus mengikuti farobitoh, gak bisa dipisah. Jadi harus setelah amma ba'du, setelahnya huruf fa. Maka cara yang paling tepat, yang paling afdol, wa ala alihi, misalnya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, berhenti di situ. Kemudian saya lanjut
amma ba'du faya ayuhan nas. Paham ya? Jadi dia sepaket dengan apa? Amma ba'du dengan huruf fa. Tapi kalau tadi saya berhenti wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du, berarti terpisah dengan fa. Padahal farobito namanya farobito yang selalu terikat dengan lafadz amma ba'du. Nah itu terkait masalah amma ba'du. Fahadhihi hadiyah. Kitab ini juga dinamakan kitab hadiah. Jadi hukum Allah ini adalah hadiah bagi kita. Ya, begitu juga sholat itu hadiah. Nabi menganggap sholat itu sebagai hiburan spiritual. Ya Bilal, aqimis sholat, arihna biha. Wahai Bilal, ayo azan, qomat, hibur kami dengan sholat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hiburan, ibadah itu hiburan, ya, sebagai hadiah. Kemudian hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah hadiah diutusnya Nabi kepada kita. Hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita, kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan al-anbiya'u li ummatihim atau li umamihim atiyah wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummatihi hadiyah wal farqu bainal atiyah wal hadiyah li'anna al-atiyah ya lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin, ya, atau kama qala, beliau mengatakan perbedaan pemberian dan hadiah. Kalau pemberian diberikan kepada orang yang membutuhkan, sedangkan hadiah diberikan kepada orang yang dicintai. Alhamdulillah kita dipilih menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicara hadiah terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan cinta kepada Nabi satu hal yang wajib. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal imani ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada tiga hal jika ada dalam diri seseorang, maka pasti dia mendapatkan manisnya iman. Yang paling pertama, dia jadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai melebihi segala sesuatu. Nah, ini sesuai dengan hadis yang disampaikan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga aku dijadikan makhluk yang paling ia cintai melebihi anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Itu. Bahkan diperintahkan kita, dan Nabi korelasikan kesempurnaan iman kita itu tergantung juga cinta kita kepada sesama mukmin, sesama orang-orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi dinul Islam dinul mahabbah. Ya, agama Islam agama cinta. Bahkan ada ulama mengatakan riba itu haram, ya. Jadi kita ngasih pinjam 1 juta nanti ganti 1.500.000, haram. Namanya riba fadl. Yang lebih, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan, ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tapi dalam perkara cinta riba halal. Itu.
Mereka mengatakan yajuz ar-riba fil hub. Riba di dalam masalah cinta boleh. Faman a'taka hubban, siapa yang berikan pada kamu satu cinta, ruddaha di'fain, kamu balas cintanya 2 kali lipat. Nah, itu dalam masalah mahabbah. Nah, kemudian beliau mengatakan hadiah likulli man wuffiqa laha. Ini adalah hadiah bagi setiap orang wuffiqa. Apa wuffiqa? Orang yang diberikan taufik. Apa arti taufik? Qudratu ta'atillah. Taufik artinya qudratu ta'atillah, kemampuan untuk taat kepada Allah. Itu Allah ciptakan. Jadi jangan kepedean kita bisa sholat, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa hadir di majlis ilmu, kita bisa istiqomah, bukan dari diri kita. Tapi Allah yang ciptakan kita bisa melakukan itu. Pilihan, maka syukuri itu dan jaga nikmat itu. Ya. Ya. Qudratu ta'atillah, at-taufiq. Kalau diteliti dalam Al-Quran, hanya 2 kali Allah sebutkan kata taufik. Ada yang mengatakan 1 kali. Saking mahal, ya, sehingga disebutnya hanya sedikit. Maka ini adalah hadiah bagi setiap orang yang telah diberikan taufik baginya, bagi hadiah tersebut. Fima yajibu, pada apa-apa yang wajib, alal insani, bagi manusia. Ya. Manusia disebut di sini manusia, tapi maknanya ini amu makhsus. Lafadznya umum tapi maknanya khusus. Artinya yang disebut manusia, tapi yang dikhususkan orang beriman, orang muslim. Ya, orang non muslim nggak wajib ini. Ada yang mengatakan mereka kena hukum wajib, tapi kalau mereka ibadah belum sah, karena harus masuk Islam. Artinya selama mereka tinggalkan kewajiban ini dicatat dosa, walaupun mereka itu belum menyatakan keislaman. Ada yang mengiaskan ke murtad. Tapi ada yang mengatakan enggak, al-insan ini adalah lafaz am, maknanya khusus. Ya. Amun maksus. Umum manusia, tapi yang dimaksudkan adalah orang-orang muslim. Nah, wajib bagi mereka ilmuhu wa ta'limuhu, yaitu mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa ta'limuhu. Jadi yang wajib bukan hanya belajar, mengajar juga wajib kalau yang punya ilmu. Ya. Dan tidak semua ilmu wajib. Ilmu yang wajib bagi setiap muslim itu 3 ilmu tadi yang biasa disebut dalam hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Coba perhatikan, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadzal hadis Nabi, dan hadis ini lahu syawahid, dia punya penguat-penguat, jadi termasuk hadis yang kuat. Bahkan Imam Suyuti punya risalah khusus membahas kumpulan hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang kesimpulannya hadisnya lahu syawahid, punya penguat-penguat. Di situ kan alif lam ilmu, thalabul ilmi, bukan thalabu ilmin. Nah, alif lam di sini menunjukkan bahwa ilmu tertentu yang wajib, tidak semua ilmu itu wajib. Maka para ulama, para cendekiawan muslim, mereka menyimpulkan yang dimaksud ini adalah ilmun daruri, ilmu yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin setiap waktunya atau di waktu yang tertentu. Maka mereka simpulkan dari hadis ini, yang dimaksud di sini ilmu yang wajib ini adalah 3 ilmu. Dan itu disimpulkan di dalam Nazam Zubat karya Ibnu Ruslan. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yuhtajul muaddi min fardi dinillahi fit dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa zahiril ahkami fis sana'i wa ilmu li qulubi wa ilmu
Nah, wa ilmu da'in lil qulubil mufsidi. Wa ilmu da'in lil qulubil mufsidi. Kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Wa ma siwal hadha minal ilmi fardu kifayatin 'alal anami. Yang kesimpulannya ilmu yang wajib adalah ilmu akidah. Yang pertama, atau ilmu kalam, atau ilmu iman, ya. Yang kajiannya membahas masalah apa? Masalah uluhiyah. Yang kedua masalah nubuwah, kenabian. Uluhiyah masalah ketuhanan. Siapa yang kita sembah? Yang kedua nubuwah, tentang kenabian. Ada yang menambahkan yang ketiga ruhiyah, tentang masalah ruhiyah. Ruhiyah ini maknanya bahwa Allah Ta'ala sebagai pencipta tunggal segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk malaikat, termasuk bangsa jin. Dan yang keempat yang dibahas sam'iyah. Sam'iyah adalah berita-berita gaib yang disampaikan oleh para nabi. Semua berita yang disampaikan oleh para nabi namanya sam'iyah. Ya, ini yang dikaji dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, ya, namanya berbeda tapi substansinya sama. Ilmu akidah, kalau bahasa kontemporer teologi, ya, cuma ini istilah sering dipakai oleh agama lain. Dan paling awal disebut ilmu iman karena membahas tentang rukun iman, arkanul iman. Ada pernyataan Imam Syafi'i, dan ini kita rutinkan untuk membacanya agar di hati kita tumbuh keyakinan yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah, ya, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, Imam Syafi'i selalu mengatakan begini, ya. Amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Yang artinya aku beriman kepada Allah dan segala sesuatu berita yang datang dari Allah atas apa yang dimaksud oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan segala berita yang dibawa dari Rasulullah atas keinginan Rasulullah. Itu ucapannya Imam Syafi'i. Nah, yang menarik di garis bawah di bagian akhir tuh ala muradillah ala muradi Rasulillah. Kenapa ada kalimat saya beriman kepada Allah dan semua berita dari Allah, saya beriman kepada Rasulullah dan semua berita dari Rasulullah atas keinginan Allah, atas keinginan Rasulullah. Itu artinya yang dimaksudkan Allah ya, dan dimaksudkan Rasulullah. Artinya lafaz atau teks atau nas, ya, dalam bahasa yang lebih terhormat nas zamannya nusus, itu kan terdiri Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa saja kita beriman dengan nas tersebut, tapi pemahaman kita keliru, tidak sesuai apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasul. Ya, dan itu banyak terjadi. Makanya kam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu minal fahmi saqimi. Dalam pepatah Arab mengatakan berapa banyak orang yang menyalahkan pendapat yang benar sebab pemahamannya yang keliru. Bukan nasnya yang salah, tapi pemahaman terhadap nas itu yang keliru. Makanya tidak cukup hanya memahami teks. Kita butuh yang namanya metodologi memahami nas. Dan itu yang dituangkan oleh Abuya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Metode para salaf di dalam memahami nas, ya. Itu. Jadi beliau mengatakan 3 ilmu tadi wajib tuh. Ilmu akidah membahas tadi uluhiyah, nubuwah, ruhiyah, sam'iyah. Dan yang kedua ilmu fikih yang dibahas ibadah, ya, dan kitab ini hanya membahas masalah ibadah. Kemudian muamalah.
Kemudian yang ketiga yang dibahas munakahah, tentang hukum pernikahan. Yang keempat mu'aqabah atau fiqhul jinayah, yang membahas tentang hukum pidana perdata dalam versi hukum Islam. Itu yang dibahas dalam ilmu fikih. Tapi yang wajib bagi kita yang ibadah. Yang muamalah itu kalau kita ingin melakukan perbuatan itu maka mulai wajib. Ya, adapun yang mu'aqabah wajibnya kepada seorang hakim yang menggunakan hukum Islam. Wajib dia belajar menguasai fikih jinayah. Dan yang wajib yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf al-akhlaq. Ya. Ilmu liqulubil mufsidi. Ya. Ilmu yang membahas untuk hati yang sakit. Hati yang sakit. Ya, hati sakit. Di situ yang dimaksud sakit penyakit hati. Al-kibir, wal hasad, dan lain sebagainya. Nah, ilmu tasawuf al-akhlaq ini dia mengacu kepada 5 pembahasan utama yang dibahas dalam ilmu tasawuf al-akhlaq. Yang pertama safa'ul qalbi wa muhasabatu nafsi, yaitu mensucikan hati dan mengevaluasi diri. Itu yang pertama. Yang kedua ghusdu wajhillah, tujuannya dalam melakukan semua amal baik semata-mata karena Allah. Yang ketiga at-tamassuk bil faqri wal iftiqar, berpegang teguh dengan hidup yang zuhud dan bergantung hanya kepada Allah. Nah, dan yang keempat at-tajammul bil akhlaqil karimah, berhias dengan akhlak yang mulia. Baik. Ini disebut 5 pilar ya. Yang pertama tadi safa'ul qalbi wa muhasabatu nafsi. Nah, yang kedua tadi apa namanya? Al-qasdu ya, qasdu wajhillah. Yang ketiga at-tamassuk bil faqri wal iftiqar. Ya, berpegang teguh dengan hidup zuhud dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keempat saya lupa itu apa. Ada 5 tuh. Ya, yang kelima itu at-tajammul bil akhlaqil karimah, ya, berhias dengan akhlak yang mulia. Ada 1 saya lupa tuh, ada 5 kajian ilmu tasawuf, 5 pilar. Nah, nanti pertemuan berikut saya coba cari lagi itu. Ya, ada 5 dia. Nah, at-tajammul. Nah, ini 3 ilmu ini yang disebut ilmu yang wajib. Wajib mempelajarinya dan wajib mengajarkannya. Kemudian lanjutannya arkanul Islam. Pertemuan berikut nanti kita bahas arkanul Islam, arkanul iman, arkanul ihsan, dan arkanuddin, rukun-rukun agama. Nah, yang keempat tadi tautinul qalbi 'alal rahmati wal mahabbah. Ya, jazakumullah khair. Sahih betul ya? Itu pakai kitab apa itu? Nah, hakada. 5 benar ya? Yang pertama tadi safa'ul qalbi wa muhasabatu nafsi, sebenarnya. Wa muhasabatu nafsi, mensucikan hati dan mengevaluasi diri. Yang kedua tadi qasdu wajhillah, bertujuan hanya kepada Allah dalam semua amal yang kita lakukan, amal baik dan amal-amal yang kita tinggalkan sesuatu juga karena Allah, begitu. Bukan hanya melakukan, meninggalkan sesuatu juga harus karena Allah. Yang ketiga at-tamassuk bil faqri wal iftiqar, ya, berpegang teguh dengan hidup zuhud dan bergantung atau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tadi tautinul qalbi ala rahmati wal mahabbati, mengokohkan hati untuk dipenuhi dengan rasa sayang dan cinta. Dan yang kelima itu adalah at-tajammul bil akhlaq, itu berhias diri dengan akhlak yang mulia. Ini yang dibahas dalam